Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Hadi Susilo SPD selaku PLT Kepala SMP Negeri 5 Lalat. Yang kami hormati Bapak Syamsuddin SPD selaku presenter proyek pada hari ini, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah dengan judul Transformasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui implementasi metode pembelajaran interaktif di SMP Negeri 5 Lalat. Perkenalkan, saya Amelia Putri yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Memasuki acara inti yang telah kita nantikan, yaitu diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah. Presentasi ini akan disampaikan oleh Bapak Syamsuddin SPD mengenai proyek berjudul Transformasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui implementasi metode pembelajaran interaktif di SMP Negeri 5 Lalat. Kepada Bapak Syamsuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya menyampaikan rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah. Nah, jadi sebelumnya kami dengan Bapak Hadi Susilo dikirim ke PGTK untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan, dan salah satu tugasnya kami disuruh membuat rancangan jikalau atau apabila kami menjadi kepala sekolah apa yang akan dilakukan, dan itu saya tuangkan dalam sebuah rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah dengan judul Transformasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui implementasi metode pembelajaran interaktif di SMP Negeri 5 Lalat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa jadi masukan bagi kita semua, yang intinya bagaimana supaya sekolah kita ke depannya bisa jadi lebih baik. Mudah-mudahan ini sebagai upaya, sebagai cara yang mestinya bisa kita lakukan. Oke, selamat datang Bapak Hadi Susilo dan Bapak Saidil. Silakan masuk. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi latar belakang ini berkaitan dengan kondisi real sekolah, dan ini bukan kata saya, bukan karangan, tetapi berdasarkan rapot pendidikan. Jadi berdasarkan rapot pendidikan, kondisi pembelajaran di sekolah kita itu sebagian besar guru itu masih menggunakan metode ceramah atau bahasanya konvensional. Jadi di situ kurang melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar. Dan tentunya dengan metode tersebut akibatnya keterlibatan murid pun juga di bawah 60%, tepatnya 58%. Ini berdasarkan data rapot pendidikan. Padahal kita punya proyektor, kita punya ruangan yang nyaman dan lain sebagainya. Ini perlu kita maksimalkan, kita optimalkan fungsinya dengan baik. Ini latar belakang, ini kondisi real sekolah berdasarkan data rapor pendidikan. Oke, selanjutnya
identifikasi masalah strategis yang relevan dengan kepemimpinan. Jadi yang jadi permasalahan utama ini adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam praktek mengajar guru. Jadi supervisi akademik ini hanya menekankan pada administrasi saja. Padahal ini bisa dijadikan wadah untuk pengembangan profesi berkelanjutan. Apabila itu di-follow dengan baik, dikelola dengan baik, maka akan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang kita selama ini asalkan 100% PNM-nya, ruang GTK 100% sudah selesai sudah. Nah selanjutnya, kenapa perlu transformasi? Nah ini intinya mau menggeser pembelajaran yang biasanya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada pembelajaran. Nah ini bisa kita lakukan dengan kepemimpinan pembelajaran berbasis coaching untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi guru untuk bereksperimen, berinovasi dan saling berbagi praktek. Nah jadi harapannya guru ini ada kebebasan, dia bisa berinovasi, dia bisa berkreasi. Ini diberikanlah ruang seluas-luasnya untuk guru, tidak perlu terlalu diarahkan, tetapi guru pasti memiliki daya kreativitas masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah ini tentunya sesuai dengan kebijakan nasional, yang mana kita sudah beberapa tahun menerapkan kurikulum merdeka, yang mana juga ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa: kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan tentunya dengan zaman kita yang sekarang, adaptasi terhadap literasi digital dan AI juga harus kita tingkatkan. Selanjutnya, nah jadi sudah ada diskusi ulun lawan Pak Hadi Susilo, yang intinya bagaimana sih caranya? Nah jadi akhirnya ada muncul ide menerapkan model supervisi yang berbasis coaching, dan ini kebutuhannya mendesak karena tentunya zaman semakin maju, kita semakin pesat berkembang, sedangkan kita kalau cuma begini saja maka kita akan tertinggal. Apalagi sekolah kita ini berada di pinggiran kota, dekat dengan ibu kota, dengan kota Banjarmasin, kota besar. Tentunya murid-murid kita pun juga nantinya akan hijrah, setelah lulus ini hijrah ke sekolah yang tentunya lebih besar, lebih maju, dan tentunya bagaimana murid kita bisa bersaing dengan siswa-siswa lainnya di sekolahnya yang baru. Nah, latar belakangnya sudah selesai, dan tentunya ada tujuan umum. Tujuan umum ini bagaimana transformasi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah ini bisa menumbuhkan budaya refleksi kolaboratif antara guru, dan tentunya peningkatan kualitas pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada murid. Nah, jadi bagaimana guru ini bisa berkolaborasi? Ada yang tahu, ada yang dapat ilmu, setelah pelatihan bisa berbagi praktik dengan guru yang lainnya. Ada guru yang mendapatkan tantangan, dapat masalah, bisa curhat dengan rekan sejawatnya, supaya bisa diatasi permasalahannya bersama-sama. Dan tujuan khususnya ini wajib ada, ini menganut smart SMP 5 anak smart. Tapi ini bukan smart yang seperti yang kita sopan, bukan itu. Tapi ini berkaitan dengan sebuah tujuan itu harus spesifik. Apa sih yang akan diimplementasikan? Tentunya kita dengan pembelajaran BBA, PJBA, atau mungkin pembelajaran menggunakan alat digital. Dan yang kedua, measurable, artinya terukur. Jadi tujuan itu harus ada target yang mana berdasarkan
pendidikan, 58 aja keterlibatan murid dalam pembelajaran. Nah, dengan waktu 3 bulan, time bound-nya ini, T-nya ini, yang diharapkan sudah naik jadi 75%. Dan kemudian yang berikutnya achievable. Nah, ini adalah model yang akan diterapkan, ketercapaian, dan ini bisa dilakukan. Dan selanjutnya relevan, ini tujuan yang mana tujuan tersebut tidak saja jangka pendek, jangka panjang yang diperlukan. Jadi tujuan umum dan tujuan khususnya sudah. Selanjutnya, nah tujuan sasarannya tidak lain adalah kita sebagai guru. Ketika kepala sekolah menerapkan kebijakannya, otomatis seluruh guru akan terdampak 100%. Terdampak. Guru terdampak, otomatis juga siswa juga terdampak. Dan yang pastinya manajemen sekolah. Di sini berisi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim kurikulum, semuanya terdampak. Bahkan pengawas sekolah juga mungkin bisa memberi masukan sebagai kemitraan eksternal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini isu strategis kepemimpinan. Dan yang harus kita geser itu adalah jangan lagi pimpinan itu jadi pengawas, tetapi jadi pendamping. Kalau pengawas tentunya akan melihat bagaimana sih guru bekerja, tapi kalau sebagai pendamping maka akan selalu bersama, selalu ya kolaborasi itu jalan jadinya. Walaupun ada hubungan atasan dan bawahan, ada yang dipimpin dan memimpin, tetapi hubungan kolaboratif itu tetap jalan. Dan selanjutnya ini ditawarkan dialog reflektif itu jauh lebih efektif daripada pendekatan administrasi. Ya bisa kita kan sering mengumpulkan RPP, perangkat pembelajaran. Ya asalkan ada itu sudah bagus. Tetapi dialog itu yang lebih, bagaimana cara menjalankan perangkat pembelajaran tersebut, bagaimana caranya memancing siswa untuk lebih aktif. Nah, itu perlu ada dialog yang seperti itu. Jadi RPP itu perlu dibedah antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan yang lebih penting budaya organisasi, refleksi dan kolaborasi. Nah, jadi bagaimana kita membangun forum yang aman. Intinya tidak ada rasa kurang percaya diri. Oh, aku tidak bisa. Oh, bagaimana susahnya. Tidak ada kata-kata seperti itu, tetapi tidak kita lebih menekankan kepada saling membangun budaya konstruktif melalui refleksi dan kolaborasi. Selanjutnya, oke. Nah, ini yang ditawarkan. Yang pertama adalah dari kepala sekolah sendiri, dan yang kedua kolaborasi tadi dapat kita lakukan dengan metode FRI. Nah, jadi dalam beberapa minggu, 2 minggu mungkin ada pertemuan rutin. Tidak perlu rapat sebenarnya, tetapi ada kita bikin semacam Google Drive atau Google, ya kita memanfaatkan platform Google untuk berkolaborasi di sana, untuk berdiskusi. Masing-masing bisa curang pendapat di sana, apa sih yang kesulitan yang kau alami dalam pembelajaran, dan jangan malu-malu. Intinya keterbukaan di sini sangat ditekankan di sini. Selanjutnya, nah ini strateginya. Dalam 3 bulan ini bisa dilakukan. Ada 3 tahapan: persiapan, implementasi, dan refleksi pemakaman. Oke. Selanjutnya, nah untuk menerapkan yang tadi, program tadi, tentunya kita perlu bermitra. Dan mitra yang paling baik tentunya yang dalam internal kita sini. Ada tim internal, ada terdiri dari wakakur,
guru mata pelajaran, komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran ini ada Kemsek, pengawas dan guru. Eksternalnya ini bisa jadi kita memanggil orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang pendidikan untuk datang ke sekolah kita, membagi-bagi ilmunya, dan ini mungkin bisa jadi masukan juga buat kita untuk diterapkan di sekolah ini. Nah, jadi mitra itu bisa di dalam, bisa di luar, atau mungkin kawan-kawan yang setelah pelatihan itu juga dari internal jadinya. Ketika dapat ilmu di luar bisa dibagi di dalam. Selanjutnya, nah, sumber daya pendukung. Nah, jadi kita di sini di sekolah kita ini tentunya lah punya kepala sekolah dan bisa dikembangkan, dibuat tim coach internal, guru, ada juga pengadministrasi umum, bahkan kita sudah punya guru yang berlatar belakang IT, Bapak Faisal kan, Eskom, dan ditambah lagi Ibu Enisa. Jadi ini sangat membantu apabila ada Bapak Ibu guru yang kesulitan dalam menerapkan digitalisasi pembelajaran, itu mungkin bisa kita konsultasi dengan beliau-beliau itu. Nah, berikutnya sarana kita lengkap di sini. Kurang apa di sekolah kita sekarang sudah komplit. Dan kita punya lab komputer, ruangan yang nyaman, itu bisa kita gunakan. Dan tentunya dukungan dari kepala sekolah. Komitmen, alokasi waktu, dan anggaran untuk pelatihan internal. Nah, di sini jadi dukungan dari kepala sekolah ini memang ini tentunya berkaitan dengan dana BOS lah, dana BOS. Jadi bagaimana mengembangkan kemampuan guru itu menggunakan dana BOS, peningkatan sumber daya manusia. Bisa jadi ketika kita melaksanakan IHT, memanggil orang dari luar untuk berbagi, menambah ilmu. Dinas Pendidikan juga bisa melalui surat tugasnya untuk dilatih ke tempat-tempat tertentu atau menginap di mana untuk mendapatkan pelatihan. Pengawas juga, jadi pengawas mudah-mudahan pengawas kita ini tidak hanya datang saja, tapi mestinya memberikan masukan kepada guru-guru kita di sini. Dan atau mitra lainnya, mitra eksternal seperti yang tadi, mungkin ada lembaga pendidikan di luar yang memiliki sertifikasi yang lumayan bagus mengenai pendidikan, bisa juga kita panggil kemari. Dan itu bisa didukung dengan anggaran dana BOS. Berikutnya, nah ini untuk monefnya, monitoring dan evaluasinya. Nah, jadi misalnya ketika telah diterapkan metode interaktifnya, itu bisa kita lihat dari jurnal log dan log refleksi guru. Nah, itu bisa punya di tempat kepala sekolah, itu ada rekamannya biasanya. Kapan disupervisi, kapan supervisi administrasinya dan sebagainya, itu bisa dilihat. Tentunya ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Paling ada satu guru itu satu metode interaktif, entah PBL kah, PJBL kah, atau memakai digitalisasi pembelajaran. Kemudian keterlibatan murid itu juga bisa dilihat. Dan ini alat ukurnya bisa kita tanya ke murid menggunakan skala Likert. Bisa aja survei sederhana, bagaimana pembelajarannya, menarik kah, mengasihkan kah? Nah, itu bisa jadi feedback bagi kita. Ini mudah diukur. Dan ini frekuensinya, berapa kehadiran kita dalam FRI. Misalnya kita tadi bikin Google Doc lah, Google Meeting kah atau apa lah. Jadi tidak mesti harus rapat-rapat yang tetap muka, tapi bisa kita curahkan kapan saja, di mana saja. Jadi semua guru secara otomatis akhirnya menggunakan platform Google untuk pembelajaran. Dan kita sekarang sudah punya akun pembelajaran Belajar ID kan, dan itu mahal harganya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang belum bilang tadi, dokumentasi platform digital. Selanjutnya, bagaimana sih umpan balik dari warga sekolah? Nah, jadi setelah menerapkan ini, ya tentunya guru punya pengalaman masing-masing. Menarik kan? Bisa dilakukan kan?
atau terlalu susah kan, tentunya ini bisa menjadi umpan balik. Murid juga bisa kita tanya. Dan tentunya dengan guru-guru senior dan komite pembelajaran, ini yang dimaksud dengan pengawas nih, pengawas, kepala sekolah dan guru, ini bisa ditanya. Nah ini yang diharapkan, ini sudah hampir berakhir. Yang diharapkan adalah kita tidak lagi memakai budaya menyalahkan atau istilahnya blame culture. Ini blame culture tuh mencari salah terus. Oh muridnya bang terlambat datang, oh muridnya juga kada bisa, oh aku waktunya kada cukup, macam-macam menyalahkan keadaan. Itu jangan sampai seperti itu, tapi kita ulang, kita buat menjadi budaya belajar bertumbuh, grow mindset. Artinya kita sebagai manusia tentunya diberikan rasa, cipta dan karsa untuk berkembang. Jadi yakin apabila seseorang itu mau belajar, maka tentunya akan ada yang didapatnya. Walau tidak bisa, paling tidak tahu, pasti ada peningkatan. Dan tentunya kinerja. Dengan diterapkannya tadi program tadi dua inovasi tadi, tentunya kinerja pun juga akan berdampak terhadap kinerja, dan tentunya mutu yang dihasilkan pasti lebih baik. Dan siswa diharapkan tidak hanya kognitif saja yang dikuasai, tetapi non kognitif. Jadi siswa lebih aktif, siswa bisa bertanya, siswa ini bisa mungkin ada perdebatan dengan kawan-kawan, mempertahankan argumen. Dia ada keberanian maju ke depan. Itu yang perlu kita kembangkan dari siswa, supaya siswa itu lebih aktif. Tentunya akan dimulai dari guru yang aktif juga, guru yang interaktif, maksudnya pembelajaran yang interaktif. Dan tentunya pelayanan ini juga harus kita utamakan, karena memang kita sebagai guru, warga sekolah, yang menjadi tamu kita ini adalah murid. Jadi seyogyanya kita melayani murid dengan baik. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian bagaimana strategi menjaga keberlanjutan? Kalau ini dirasa baik, jangan berhenti. Setelah 3 bulan selesai proyeknya, lanjutkan lagi. Bahasa kerennya itu jangan panas-panas tahi ayam. Jadi kalau dilanjutkan, bisa dilanjutkan lagi. Dan tentunya akan ada pengkaderan ketika ada sudah yang ahli dalam coach, memberikan dari pimpinan ke bawahan, dari yang memimpin dan yang dipimpin sudah bagus, maka yang dipimpin, oh begitu kah cara pemimpin meng-coach saya, jadi bisa diterapkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Jadi regenerasi ini sangat penting. Dan tentunya integrasi ke program kerja ini berkaitan dengan dana bos lagi. Artinya kita sebagai guru, kalau misalnya contoh kita ditagih oleh pengawas mana RPP pembelajaran mendalam, kita berhak tuh, kita belum dapat pelatihan itu, dan itu masih opsional, bisa wajib, bisa tak. Tapi kalau kita sudah mendapatkan itu perlu kita terapkan. Dan ini dana bos bisa ini dianggarkan, dan ini untuk pengembangan sumber daya manusia yang memang harus dianggarkan, apalagi ada di rapot pendidikan. Nah jadi mudah-mudahan di tahun depan ada anggaran untuk memanggil orang yang memang berkompeten dalam bidang pembelajaran, khususnya pembelajaran mendalam ini, pendekatannya perlu kita programkan. Nah itu. Nah kemudian ada ini lanjutnya. Nah habis sudah. Nah jadi ini juga bisa jadi potensi. Kalau kita sudah bagus, ini mudah dihirup oleh sekolah lain. Jadi sekolah kita sebagai piloting atau bagaimana, ya mungkin sudahlah sekolah lain yang jadi piloting masalah sesuatu hal yang baru. Tapi berkaitan dengan model SAPC ini, supervisi akademik berbasis coaching interaktif ini, yang memang yang ulun tahu di sini belum ada. Tapi kalau kita bisa menerapkan duluan ini, maka ini akan tentunya lebih baik dan biayanya rendah. Dan
tidak perlu sebenarnya memanggil orang, tapi kalau pun ada bisa terjadi. Jadi kepala sekolah pun jadi, karena kepala sekolah tentunya perlu bekal sebagai coach nih. Tapi kalau Ibu Novi Hartati bisa tahu udah masalah coach-coachnya, sudah tahu sih derajat, sudah pelatihan. Nah ini soal ini ya untuk apa? Memberikan kita semangat saja, bahwasanya kita ini punya kekuatan. Ketika kita punya kekuatan, strength, tentunya ada peluang dan bisa kita meraih cita-cita dan ada hasilnya. Nah itu. Nah sudah, untuk selesai sudah. Satu mat saja pada lolos. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ulun tentunya presentasi ulun ini yang ulun rancang ini tentunya banyak sekali kekurangan. Tidak ada yang sempurna dan ulun mohon maaf juga tidak ada maksud menyinggung. Tapi ini adalah untuk kemajuan sekolah kita semata-mata seperti itu. Nah jadi kalaupun ini bisa dipakai, alhamdulillah. Tidak dipakai pun tidak apa-apa. Ini jadi bekal ulun nanti. Kemudian kalau nanti kami dilantik jadi kepala sekolah bersama Bapak Hadi Susilo. Itu. Oke. Demikian dari ulun. Selanjutnya ulun juga memohon kepada pian-pian ada masukan, kritikan atau mungkin tidak tanggapan supaya bisa menyempurnakan lagi lah. Memang jauh masih dari sempurna. Lebih baik lagi bukan sempurna, maka sempurna itu hanya milik Allah. Oke, demikian. Ibu ulun serahkan kepada Ibu pembawa acara atau moderator dalam sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Syamsuddin Nur SPD atas pemaparan yang sangat inspiratif dan juga komprehensif. Oke, saatnya kita membuka sesi diskusi yaitu tanya jawab dan tanggapan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang memiliki pertanyaan, masukan atau saran konstruktif terkait rancangan proyek ini. Disilakan bagi Bapak Ibu yang memiliki tanggapan atau pertanyaan. Ya, terima kasih. Yang pertama mengucapkan kepada Bapak Syamsuddin atas materi yang telah disampaikan menurut ulun pribadi. Materi yang pian angkat ini sangat tepat sekali. Mengingat berangkat dari hasil rapor mutu kita yang di tahun 2024, memang ada beberapa kategori atau ada poin-poin yang sekiranya itu memang perlu didongkrak. Nah, perlu ada perubahan ke depannya agar rapor mutu kita bisa naik. Nah, dengan hadirnya materi yang disampaikan oleh Bapak ini mengingatkan ulun kepada apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Dirjen GTK kita, bahwa guru itu adalah pengajar sepanjang hayat. Di mana pengajar sepanjang hayat ini berarti disimpulkan di situ bahwa guru ini adalah guru yang memang benar-benar harus bersifat dinamis. Dinamis dalam artian mungkin di sini dinamis cara mengajarnya, dinamis materinya. Jadi perlu adanya pergerakan dari kebiasaan yang dulu hingga kebiasaan yang baru. Kalau pribadi sangat setuju, sangat sepakat apabila dengan rencana, ulun yakin rencana pian itu adalah rencana yang baik, dengan memberikan beberapa metode coaching tadi dengan kepala sekolah sebagai pendamping, di mana di situ akan kita tinjau atau kita lihat atau kita perbaiki bersama-sama ke depannya, terutama kualitas pengajaran kita. Tidak perlu kita pengajaran ulun sebagai guru ke depannya. Tidak ada pertanyaan Pak Syamsuddin, tapi ulun hanya sedikit menekankan ya tadi materi ini sangat bagus untuk guru yang dimana guru ini adalah pembelajar sepanjang hayat, dimana sifatnya dinamis akan berubah berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi dengan kemajuan zaman kita. Jadi demikian itu yang ulun bisa dapat sampaikan, sangat baik. Syukur-syukur bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih dari saya dari ulun.
Iya, langsung ulun tanggapi. Terima kasih banyak kepada Bapak Super Sumanto dan Ibu Hartati Nupia telah mengapresiasi apa yang ulun tampilkan. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya bukan untuk guru lah. Memang guru adalah dampak, tapi yang ulun bahas adalah kepemimpinan kepala sekolahnya. Bagaimana seorang kepala sekolah akan mengelola sekolah, mengelola warga sekolah, mengelola guru berdasarkan pendekatan coaching tadi. Nah, itu jadi kalau kepala sekolah bisa mengatur gurunya, bisa membuat irama yang baik, maka tentunya akan berdampak terhadap guru dan tentunya meningkatkan pelayanan terhadap siswa dan menjadi pembelajaran bermutu untuk semua. Demikian, ulun serahkan kembali lagi kepada pembawa acara atau moderator dalam sesi ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya dan juga Bapak Syamsuddin Nur SPD atas interaksi dan masukan berharga yang telah memperkaya rancangan proyek ini. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara diseminasi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga rancangan proyek ini dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 5 Alalak khususnya. Ya, saya Amelia Putri selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan selama memandu acara. Marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan mengucap hamdalah.